Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perenungan pada pagi yang indah ini dari Yohanes pasal yang ke-16 ayat 25 sampai ayat yang 33 dengan tema yang kita angkat saat ini, sudah saatnya. Sebelum kita merenungkan sebagian pada firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh menerima berkat dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian pada firman-Mu. Bilang Kau pimpin dan sertai kami, sehingga kebenaran pada firman-Mu boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam hidup kami. Kami serahkan semua Tuhan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Yohanes pasal yang ke-16 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-33. Tema yang kita angkat, sudah saatnya. Dalam kitab Injil Yohanes ini, pesan Yesus sebelum meninggalkan para murid-muridnya untuk datang kepada Bapa di sorga. Dan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dirinya itu datang dari Bapa dan turun ke dunia ini, dan akan pergi juga meninggalkan dunia ini untuk kembali ke Bapa di sorga. Dirinya memberikan nasihat-nasihat sebagai utusan Bapa dari sorga. Hal ini dilakukan oleh Yesus sebab para murid belum mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dan apa yang menjadi tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Bandingkan Yohanes 16 ayat 29. Dalam kondisi inilah Yesus merasakan keadaan murid-murid ketika dirinya tidak berada bersama dengan mereka. Tetapi Roh Kudus akan menguatkan mereka. Seperti yang dikatakan oleh Yesus, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Dan sambil mengingat keadaan yang akan dialami oleh para murid-murid ketika dirinya tidak bersama mereka lagi, Tuhan Yesus dalam hal ini memberikan pesan, adanya tugas yang harus dilaksanakan dan harus diteruskan oleh para murid tentang kesaksiannya terhadap diri Yesus ketika berada di dunia ini, serta adanya perlengkapan-perlengkapan yang telah Tuhan berikan kepada para murid-murid. Sudah saatnya Tuhan Yesus menjelaskan tentang kehidupan masa depan yang akan dialami oleh para murid, sehingga hal ini menunjukkan bahwa menjadi murid Yesus merupakan sebuah anugerah. Seperti tertulis, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu. Sudah saatnya Tuhan menunjukkan kasih-Nya terhadap manusia, oleh sebab Tuhan sendiri yang telah datang untuk menghampiri manusia melalui pengorbanan diri Yesus, dan Tuhan sendiri yang menyatakan kasih-Nya terhadap manusia, serta Dia juga telah menyediakan tempat yang terindah bagi umat-umatnya yang setia. Dirinya juga yang telah mengalahkan segala jenis permasalahan maupun pergumulan melalui karya penebusannya di Bukit Golgota, sehingga kita yang percaya pada Yesus Kristus tidak lagi berada dalam posisi yang kalah, melainkan kita sebagai seorang pemenang. Bandingkan Roma pasal 8 ayat 37.
kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita akan memampukan kita untuk menguatkan hati setiap pribadi walaupun dirinya berada di dalam penderitaan. Sudah saatnya kita menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti yang murid-murid katakan terhadap Yesus, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata." Yohanes 16 ayat 23. Di dalam hal ini pesan para murid supaya para murid itu boleh mengerti dan memahami tentang maksud perkataan yang ditujukan oleh Yesus kepada para murid, sehingga mereka dapat melanjutkan pekerjaan Tuhan di bumi ini dengan tugas mengenalkan dan mengajarkan firman Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayatnya yang ketiga. Ketika para murid mengerti maksud Tuhan, berarti telah dilahirkan dalam kemenangan, karena seperti Yesus yang telah mengalahkan dunia ini. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.